Angkat Anies jadi Raja COVID-19. Dilansir dari Sibut.com, ditulis oleh Manuel Mawengkang. Anies ini memang suka bikin heboh. Orang yang dicap Google sebagai gubernur terbodoh dan gubernur pembohong sering bikin statement-statement yang provokatif dan manuver politik yang sering membuat telinga kepanasan. Sepertinya, julukan ketiga yang cocok untuk gubernur ini adalah Raja COVID-19. Kenapa cocok? Begini saja, kalau Anies gagal jadi penguasa, yang akan diangkat untuk menguasai dunia lewat politik karena kebodohannya, dia sangat memiliki kriteria untuk menguasai dunia lewat COVID-19. Mimpi dari HTI, pendukung Anies, adalah mengangkat sistem satu penguasa atas seluruh dunia. Ide besarnya adalah membuat dunia tunduk pada satu kepemimpinan mutlak dari sang penguasa dunia. Ini adalah ide yang saya tahu secara singkat. Lewat politik dan berbagai kebijakan bodohnya selama di Jakarta, orang ini tidak mungkin bisa tembus ke dunia. Mimpi jadi Presiden Indonesia 2024 saja sudah diamputasi. Gimana mau jadi pemimpin dunia lewat kebijakan yang bikin Jakarta banjir? Karir politiknya sudah habis dan tidak ada harapan. Dia akan berhenti di tahun 2022 atau sebelum 2022 di Jakarta karena dilansirkan oleh 58% warganya. Tapi di balik habisnya karir politik, Anies ini bisa menguasai dunia lewat kalimat-kalimat terkait COVID-19. Kita sudah ketahui bersama bahwa COVID-19 adalah global pandemi yang menyerang dunia dan Indonesia. Semua pemimpin negara dan pemerintah ramai-ramai ingin menekan angka pasien positif COVID. Mereka ramai-ramai mencari cara bagaimana untuk melandaikan aktif case dengan segera. Berbagai upaya dikerjakan oleh berbagai elemen pemerintahan di seluruh dunia. Ada yang mengupayakan social distancing, physical distancing, atau yang kita kenal dengan PSBB di negara-negara penganut paham demokrasi. Ada juga yang melakukan kebijakan militer, lockdown di negara-negara komunis. Seluruh dunia pun sepakat menggunakan masker ketika harus terpaksa keluar rumah. Pemerintah Republik Indonesia pun lewat Joko Widodo dan para jajaran menteri yang rada-rada nggak bisa mengikuti visi Presiden Joko Widodo, juga setidaknya sudah bekerja keras untuk menangkal virus COVID-19 yang sudah ada di angka 15.000 lebih itu. Secara sampling, dalam hal ini, kita melihat keseriusan Jokowi untuk menyelesaikan COVID-19. Ia mengawasi setiap jajaran pemerintah daerah untuk menjalankan PSBB dengan baik. PSBB pun dilakukan, bandara dibatasi, meski kemarin sempat membludak entah kenapa, entah karena menhubnya belum bangun atau bagaimana. Tapi setidaknya ada upaya serius dari Jokowi untuk menyelesaikan COVID-19. Berperang dengan COVID, berdamai dengan COVID, itu cara terbaik untuk saat ini. Tapi Anies adalah manusia terbodoh dan pembohong versi Google. Sepertinya sedang berselancar di atas ketakutan masyarakat. Sekarang, kita melihat bagaimana Anies ini mengeluarkan statement-statement yang kontroversial. Bukan hanya di hadapan rakyat Indonesia, tapi di Sydney Morning Herald, surat kabar Australia, bahwa Kementerian Kesehatan melarang Anies untuk melakukan tes di bulan Januari saat COVID belum ditemukan sama sekali. Apa yang ia kerjakan selama ini sudah terlalu banyak berpihak kepada COVID-19, bukan masyarakat. Anies ini cocok untuk menjadi duta COVID atau bahkan Raja COVID-19. Dia bisa menguasai dunia lewat penularan COVID yang besar-besaran. Angka pasien positif COVID-19 di Jakarta ia sebut sudah 40-50 ribu. Padahal, di angka nasional masih 15 ribuan. Dia sepertinya bisa menerawang jauh ke depan. Tapi, hanya dalam lingkup COVID-19 saja. Dia cocok jadi Raja COVID untuk menguasai dunia. Dari setiap tindakan-tindakannya, dia benar-benar bisa dan sangat berpotensi untuk menyebabkan penularan dalam skala besar. PSBB itu penularan sakit besar-besaran versi Anies. Lihat saja Sarinah, MSD bisa menjadi satu lagi klaster penularan COVID-19. Di Jakarta, sudah ada satu tempat jadi tempat COVID secara masif. Ada Penjaringan, Santer, Petamburan, dan berbagai klaster lainnya. Mimpi jadi presiden ambyar. Sekarang, mau jadi penguasa COVID-19, cocoklah. HTI dan penjual kue tiaw pasti setuju dengan hal ini. Cocok Anies kita jadikan penguasa untuk menguasai dunia, tapi lewat sakit penyakit. Bagaimana? Saya sih yes, nggak tahu ya kalau Mas Anang. Begitulah racun-racun.